Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abdul Haris Bahar Official Studio. Di studio kami ini sementara kita akan melangsungkan daripada perkuliahan, yakni materinya adalah tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini adalah merupakan sebuah pembahasan yang penting bagi setiap pekerja yang menggeluti dunia kesehatan, terutama untuk medis, kemudian tenaga keperawatan ataupun bahkan psikolog, yang memberikan bahasan dan penggambaran mengenai tentang komunikasi terapeutik itu sendiri. Akan tetapi ketika misalnya kita mau memberikan penjelasan dan penjabaran mengenai komunikasi terapeutik, maka harus diketahui tentang dua hal yang terdapat pada kata komunikasi terapeutik itu. Apa itu? Komunikasi dan terapeutik. Kalau kita berbicara tentang komunikasi dan terapeutik, maka kita mendefinisikan dulu komunikasi itu apa. Komunikasi itu menurut pendapat pribadi saya, Ya. Pak, adalah bentuk penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Bentuk penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Ada yang punya pendapat lain? Proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Pesan ini berisi apa? Kalimat, kan? Kalimat itu berisi apa? Gabungan dari kata-kata. Jadi ada beberapa kata yang bergabung menjadi satu, itu membentuk sebuah kalimat. Seperti itulah pembentukan daripada sebuah pesan. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya kata itu hanya milik dari objek apa yang dikatakan. Contoh, ketika Anda menyebut ini tembok, maka kata tembok adalah dia terdefinisikan pada tembok itu sendiri. Dia tidak akan pernah bermakna apa-apa kalau dia proses transformasi penyampaian pesan kepada orang lain itu belum diisi dan belum dijiwai. Disinilah teknik komunikasi dibutuhkan. Kita masih membahas komunikasi, belum membahas yang lain. Komunikasi adalah merupakan gabungan penyampaian pesan kepada orang lain yang merupakan gabungan dari kata per kata. Betul tidak ini? Betul. Ya kan? Betul. Nah, gabungan kata inilah yang kemudian setiap kata itu memiliki makna, dan siapa yang memberikan makna adalah ada dua orang, komunikator dan komunikan. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikan yang memberikan translate tentang kata yang diberikan oleh komunikan. Artinya lagi, pada kata yang sama bisa memiliki makna yang berbeda. Contoh, kita pakai kata makan. Saya sebut kau makan ini. Itu maknanya apa? Ya, itu maknanya disuruh makan. Maknanya disuruh Makan. makan. Kau makan ini, silahkan makan. Makan sana. Apakah maknanya sama? Tidak. Berbeda. Tergantung penggunaan penekanan kata yang diberikan. Seperti itulah kita memberikan makna setiap kata dengan menggunakan intonasi. Adapun pembelajaran intonasi silahkan ditonton pada video yang lain tentang bagaimana memaknai daripada intonasi. Bahwa komunikasi tidak sesimpel yang kita bayangkan, bahwa definisi-definisi yang diajarkan dalam ruang-ruang kelas tentang komunikasi itu adalah proses untuk menyampaikan pesan. Tidak sesimpel itu penyampaian pesan. Kenapa? Karena akhir daripada penyampaian pesan itu adalah translate dari penerima pesan untuk dimaknai daripada pesan itu. Kata yang ada, yang sekali lagi disebutkan, itu adalah memiliki definisi tergantung dari pemaknaan dan penekanan katanya. Silahkan makan, ayolah makan. Makan sana, itu berbeda. Kenapa? Padahal penggunaan kata yang kurang lebih sama, intinya kata makan. Komunikasi ini membutuhkan variabel komunikator, komunikan, isi pesan, dan channel yang digunakan. Channel atau saluran yang digunakan ini bisa berbentuk HP, handphone. Tentu komunikasi lewat handphone itu berarti komunikasi secara tidak langsung. Kenapa? Karena tidak bertatap muka.
Beda kalau misalnya komunikasi dalam kelas seperti ini kita bertemu langsung, yang dimana itu adalah proses transformasi pembagian ilmu itu secara langsung kita lakukan. Seperti itulah komunikasi. Pada intinya komunikasi adalah menyampaikan, memindahkan, menyerahkan informasi dari komunikator ke komunikan. Persoalan feedback itu adalah lengkapnya komunikasi. Semestinya memang bahwa setiap kita menyampaikan pesan kepada orang lain, maka orang lain yang menerima pesan tersebut harus memberikan feedback. Itu komunikasi. Tapi dalam beberapa definisi tentang komunikasi itu, ada beberapa pengertian komunikasi dari beberapa pakar. Ada yang bisa menyebutkan? Yang bisa membacakan? Silakan. Mungkin saya Pak bisa menjelaskan definisi komunikasi menurut Yusuf Al-Qadrawi. Iya. Jadi menurut beliau, komunikasi itu adalah sebuah proses yang melibatkan pertukaran informasi maupun ide dengan penuh tanggung jawab dan etika. Nah, dalam pandangannya ini, komunikasi itu harus dilakukan dengan adab dan integritas. Informasi dan ide, penuh tanggung jawab dan Etika. Dan dia menyimpulkan bahwa komunikasi itu membutuhkan Adab dan integritas. adab dan integritas. Informasi dan ide. Tentu kalau kita berbicara tentang informasi, berarti dia berbicara tentang sebuah berita, kira-kira begitu. Sementara kalau dia ide, bisa jadi sebuah konsepsi teori yang sudah didapatkan dalam bentuk penelitian, atau hal-hal yang sebenarnya nilai pembenarannya jauh lebih tinggi. Seperti itu ide. Informasi dan ide. Informasi itu bisa berbentuk alami, bisa berbentuk berita dan lain sebagainya. Kemudian dalam penyampaian informasi dan ide tersebut membutuhkan tanggung jawab dan etika. Tanggung jawab yang dimaksud ketika kita mendapatkan dititipi pesan, maka harus menyampaikan pesan tersebut kepada siapa pesan akan disampaikan. Karena kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita terlepas dari tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Tentu kalau dia tidak bertanggung jawab, pasti kaitannya adalah tidak beretika. Lalu kita masuk pada yang kedua, yang paling utama adalah adab dan integritas. Apa itu adab? Adab itu adalah upaya untuk melaksanakan, menaturalisasi daripada aturan-aturan adat istiadat. Itu disebut adab. Bahwa ketika misalnya kita berjalan, kalau misalnya macam kita di Makassar ini, ketika berjalan di depan orang lain, maka kita harus membungkuk di depan orang tua. Itu adab semua itu. Ketika kita berbicara dengan orang tua, maka kita harus meletakkan tangan kira-kira di paha kita, lalu kita bicara dengan orang tua. Tidak boleh mendongak. Tidak boleh lebih tinggi kita punya nada daripada orang tua. Karena kalau misalnya lebih tinggi dari orang tua, maka itu menjadi tidak beradab. Selebihnya adalah berintegritas. Apa itu integritas? Integritas itu bersumber dari dua hal. Apa itu? Berilmu dan dipercaya. Memiliki kredibilitas. Jadi kalau dia sudah berintegritas, maka pada fase berikutnya maka dia akan memiliki kredibilitas. Seorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain harus memenuhi unsur beradab dan unsur berintegritas. Karena kalau dia tidak berintegritas, integritas itu adalah berilmu, mengetahui, dan dipercaya. Bisa dibayangkan kalau orang yang suka berbohong lalu menyampaikan pesan kepada Anda, apa jawaban Anda? Paling kau bohong, kira-kira begitu. Dengan demikian, dengan pernyataan bahwa paling kau berbohong, itu dianggap bahwa yang telah menyampaikan pesan kepada Anda itu orang yang tidak berintegritas, orang yang tidak memiliki kepercayaan dari diri Anda, dari pesan yang dia sampaikan. Sehingga proses untuk penyampaian pesan kepada orang lain harus memenuhi unsur integritas. Integritas inilah yang dibangun sedemikian rupa sehingga diciptakan ruang-ruang perguruan tinggi untuk membina daripada kemampuan belajar Anda yang biasa disebut dengan pendidikan formal.
Integritas inilah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka sistem pendidikan kita diatur sedemikian rupa untuk Anda masuk pada perguruan tinggi secara bertingkat dari SD, SMA sampai ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena mau memenuhi satu bagian dari integritas, apa itu? Ilmu pengetahuan. Lalu setelah menguasai daripada ilmu pengetahuan tersebut, maka Anda mendapatkan kepercayaan dari publik bahwa misalnya Anda hari ini sebagai seorang mahasiswa keperawatan, maka ketika Anda berhadapan dengan pasien, maka integritas Anda diukur ketika terpercaya dan terampil dengan soft skill yang baik ketika melayani pasien. Tapi bisa dibayangkan ketika Anda misalnya sarjana keperawatan atau profesionals, lalu kemudian pada akhirnya Anda bekerja di teknik mesin, kan tidak nyambung. Orang tidak akan percaya kecuali kalau memang mungkin di saat SMP SMA Anda memang pekerjaannya adalah bengkel di pinggir jalan, bisa jadi. Tapi kalau belum pernah bersentuhan dengan itu lalu tiba-tiba mengerjakan itu, maka integritas Anda dipertanyakan. Seperti itulah integritas dibangun. Komunikasi membutuhkan juga integritas dan membutuhkan kepercayaan dari orang lain. Itu menurut Yusuf Al-Qaradawi yang mendefinisikan tentang komunikasi itu. Tapi ada definisi lain mengenai komunikasi yang menurut Harold Laswell. Siapa yang bisa mengetahui itu? Konsep dan teorinya. Menurut Harold Laswell menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses menjelaskan tentang siapa, mengatakan apa, dan dengan saluran apa, serta kepada siapa. Siapa mengatakan apa, dengan siapa, dan saluran apa. Yang biasa disebut dengan who says what in which channels, to whom and with the effect. Apa efek dari penyampaian pesan, siapa yang menyampaikan, tentang apa yang disampaikan, kepada siapa dan melalui saluran apa. Tentu kalau kita persimpul daripada definisinya ini adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan, ya kan? Tentang isi pesan yang disampaikan, yang kemudian mendapatkan feedback yang biasa disebut, kalau dia Harold menyebutnya sebagai efek. Komunikasi efek komunikasi yang disampaikan. Seperti itulah komunikasi secara simpel akan kita bahas. Lalu kita lanjut kepada kata terapeutik. Terapeutik itu apa? Terapeutik itu sebenarnya kajiannya tidak jauh-jauh dari kesehatan. Dia dibahas dalam dunia medis, dibahas dalam dunia keperawatan, dibahas dalam dunia psikologi. Karena terapeutik pada hakikatnya itu adalah upaya untuk menyembuhkan pasien. Upaya untuk bagaimana membuat pasien tersebut sejahtera. Upaya saling terbuka antara pasien dengan perawat itu sendiri. Tapi bagaimana bisa perawat terbuka, pasien terbuka kepada perawat kalau tidak ada rasa percaya dari pasien kepada perawat? Maka perlunya diciptakan dan dibentuk daripada ruang rasa percaya pasien kepada perawat itu yang disebut dengan hubungan interpersonal secara profesional. Karena kalau dia menyeberang, lain lagi konteksnya. Kalau dia berbicara tentang hubungan profesional secara terapeutik antara pasien dengan perawat, maka konteksnya dia hanya memiliki koneksi atau interaksi yang berhubungan dengan penyakit pasien, dan itu dilakukan ketika misalnya dilakukan di rumah sakit atau di ruang-ruang pelayanan atau ketika melakukan kunjungan ke rumah. Berbicara komunikasi terapeutik, dia tidak akan berbicara tentang hubungan pribadi, karena kalau pribadi lain ceritanya, itu sudah bukan empati, tapi sudah simpati. Makanya tidak dibenarkan ketika seseorang melakukan hubungan secara sosial antara perawat dengan pasien itu sendiri. Nah, pengertian daripada komunikasi terapeutik, sudah dibahas tentang bagaimana upaya untuk memberikan kesejahteraan daripada pasien itu sendiri. Lalu kita masuk pada penggabungan dua kata ini, antara kata komunikasi dan kata terapeutik. Ada beberapa pakar memberikan pembahasan mengenai komunikasi terapeutik. Ada Stuart and Sandon dan juga ada Etik Anjar Fitrianti. Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang bagaimana pendapat dari komunikasi terapeutik menurut Stuart and Sandon tentang komunikasi terapeutik. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Mungkin saya bisa Pak. Ya. Jadi menurut
Stuart. Komunikasi terapeutik ini merupakan hubungan interpersonal antara konselor dan klien. Melalui hubungan ini, konselor dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional klien atau pasien. Jadi pada intinya di situ adalah hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal. Jadi dia kalau berbicara hubungan interpersonal. Lanjut. Hubungan interpersonal antara konselor dan konselor. Oke. Konselor ini bisa perawat, ya kan? Dengan klien. Hubungan interpersonal. Kalau dia hubungan interpersonal berarti hubungan antara pribadi dengan pribadi untuk membentuk hubungan saling percaya, untuk saling menguntungkan. Apa yang diuntungkan kepada pasien? Dia lebih mengetahui banyak tentang penyakitnya. Dia lebih mengetahui tentang cara untuk menghindari daripada risiko tentang penyakitnya. Konseling kan? Konselor melakukan itu dengan peran yang diberikan kepada para perawat ini. Hubungan terapeutik inilah yang kemudian mengerahkan perawat memahami daripada keterbukaan pasien. Tapi tentu kita akan bahas pada video lain tentang kode etik dan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik. Sekarang yang paling terpenting untuk pembahasan pada video ini itu adalah bagaimana kita mengerti dan memahami tentang komunikasi terapeutik, definisi komunikasi terapeutik. Berarti dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa komunikasi terapeutik itu adalah hubungan antara seorang perawat dengan seorang klien. Seorang klien yang berbentuk hubungan interpersonal untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah pasien, dan di mana hubungan itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Menguntungkan dalam pengertian kita beruntung karena kita menjadi perawat yang bisa melayani pasien, dan pasien beruntung karena kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Saya kira itu untuk sementara kita punya kuliah pada kesempatan saat ini. Ketika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar, ataukah kemudian masukkan informasi pada IG ataukah kemudian website yang kita punya. Terima kasih atas hadirnya semua. Saya host yang ada di Abdul Haris Bahar Official Studio mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.